Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'du. Ma'asyiral habaib wal aba wal ihwan rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik dan hidayah dari Allah lah kita pada saat ini kembali dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Berkat taufik dan hidayah dari Allah lah kita kembali dapat berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengajak kepada Allah, serta kita bisa mempelajari warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari riwayat hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari magalah-magalah, nasihat-nasihat, arahan-arahan, petua-petua daripada alim ulama yang menggiring kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan, kebajikan yang kita laksanakan, yang kita buat, yang kita gawikan, seluruhnya dijadikan Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada amal-amal yang makbul, amal-amal yang diterima, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan majlis ini dan majlis-majlis seperti ini agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah fi harafi selama umur yang panjang kita gunakan untuk kepada Allah dan menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas seputar tentang kemuliaan daripada 10 awal di bulan Dzulhijjah. 10 awal di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah dewek itu termasuk bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antara bulan-bulan, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Maka di antara yang 4 itu salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Dan untuk kemuliaan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, jadi ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih 3/10 sepanjang tahun. Ada 3/10 yang Allah pilih di antara bulan-bulan sepanjang tahun. Di antaranya 10 akhir di bulan Ramadan. Kenapa Allah pilih, Allah muliakan, Allah agungkan? Karena pada 10 akhir di bulan Ramadan tersebut ada kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kemudian di antaranya 10 awal di bulan Muharram. 10 awal di bulan Muharram. Karena di sana ada kemuliaan hari Asyura. Kemudian 10 awal di bulan Dzulhijjah. Allah muliakan 10 awal di bulan Dzulhijjah ini dikarenakan banyak hal. Karena di dalamnya ada kemuliaan hari Tarwiyah. Kemudian di dalamnya ada kemuliaan hari Arafah. Kemudian di dalamnya juga ada takbir, ada talbiyah, ada ibadah dan selain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan benar-benar 10 awal di bulan Dzulhijjah. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Ma min ayyam", tidak ada daripada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang 10 awal di bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Wala jihad fisabilillah ya Rasulullah?" Bagaimana? Apakah 10 hari itu bisa dikalahkan, ditandingi atau disebandingi dengan jihad fisabilillah? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fisabilillah." Walaupun kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala,
walaupun jihad dia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa, kecuali wong yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia bawa seluruh hartanya, dia bawa juga dirinya. Jadi dia ada panggilan jihad, seluruh hartanya dia bawa, tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Kemudian dia bawa dirinya, karena ada wong yang berjihad itu jihad dengan hartanya apa yang keluar, wongnya tidak. Tapi tidak dibawa gal-galanya, bawa dirinya, bawa hartanya. Kemudian setelah selesai peperangan, ternyata tidak ada yang balik sedikit pun dari hal tersebut. Tidak dengan hartanya balik lagi atau dengan nyawanya balik lagi, semuanya meninggal, hilang di dalam jihad tersebut. Ini yang pacak membandingi. Makanya kalau sudah masuk di hari-hari tersebut, maka banyak-banyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita pada hari tersebut tidak sama dengan ibadah kita sekarang. Zikir kita sekarang tidak sama dengan zikir yang kita ucapkan, yang kita lakukan di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Seluruh ibadah kita. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyam ahab ilallah wa afdal min ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih Allah cintai daripada hari-hari yang 10. Wala mithluhunna fi sabilillah. Sampai bertanya, ya Rasulullah, tidak ada semisal-misal hari-hari tersebut. Kata baginda Rasulullah, tidak ada semisal-misal hari tersebut illa rajulun agara jawada wa afar wajah fi sabilillah. Sama baik kira-kira. Ada wong yang bawa kudonya, hari kuda itu hilang. Dia pakai untuk berjihad sehingga kudonya mati di pertempuran tersebut. Dan juga dia melumuri wajahnya dengan darah. Alias dia juga meninggal juga di situ. Dia juga meninggal. Alias seluruh apa yang dia bawa itu habis segala dalam jihad, baru dia bisa menandingi. Tapi kalau masih ada yang balik, tahu-tahunya uangnya meninggal, kudonya masih balik, atau uangnya meninggal, hartanya masih balik, masih belum bisa. Yang ini hebatnya, sangat hebatnya ibadah yang di hari tersebut. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka ada beberapa cara ibadah yang kita dianjurkan untuk melakukannya. Di antara ibadah yang dilakukan yang sebaiknya kita lakukan pada hari-hari tersebut adalah berpuasa. Makanya dikatakan wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Sya'ban kana sahibu sama. Jadi diceritakan bahwa dari Sayyidah Aisyah bahwasanya ada seorang pemuda sahibu sama. Sahibu sama ini mendengar wong yang selalu hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pemuda ini ahli ibadah. Kalau nak kita tarik konteksnya, kita tarik konteksnya dengan kebaikan, maka dia ahli ibadah, ahli zikir, selalu mengikuti. Kalau misalnya ada irama-irama yang mengajak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas daripada hal tersebut. Nah, ketika masuk di awal bulan Dzulhijjah, ketika bulan Dzulhijjah mulai nampak, wa kana idza halla hilal Dzulhijjah asba shaiman. Padahal dia kalau sebelumnya mungkin dia ibadah tapi tidak kata nama ibadah puasanya. Dia begitu masuk bulannya, masuk di awal bulan Dzulhijjah, maka dia mulai berpuasa. Ketika dia mulai berpuasa, fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fada'ahu. Kemudian pemuda tersebut dipanggil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia berada di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ma yahmiluka ala siyam hadhil ayyam?" Wahai seorang pemuda, apa yang membuat kau berpuasa pada hari ini? Maka dijawab, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi berkat abaku, berkat abaku dan ibuku ya Rasulullah. Aku bersumpah atas nama ayah dan ibuku ya Rasulullah, innaha ayyamul masyair wa ayyamul hajj. Bahwasanya sekarang ini 10 awal di bulan Dzulhijjah ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan menampakkan ayyamul masyair wa ayyamul hajj,
hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari-hari di mana wong itu melaksanakan ibadah haji. Maka aku berpuasa di situ. Asallahu an yusyrikani fi du'aihim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku di dalam doa-doa mereka. Qala. Kemudian ini statement daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innalaka bi kulli shamin tasumhu adla mi'ah raqabah. Karena kau setiap bulan ini buat kau ketika kau berpuasa pada setiap harinya, maka kau akan mendapatkan 100 mendapatkan pahala wong 100 memerdekakan budak. Wa mi'a badanah wa mi'a faras yuhmal 'alaiha fi sabilillah. Dan mendapatkan 100 pahala wong berkorban onta dan kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau puasa dari awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ke hari tarwiyah, fa idza kana yaumut tarwiyah falaka fiha adlu alfa badana wa alfu faras yuhmal 'alaiha fi sabilillah. Kalau sudah masuk di hari tarwiyah, maka pahalanya akan double. Masuk setiap hari yang kau gawikan, maka kau akan mendapatkan hari itu pada kau berpuasa, maka kau akan mendapatkan pahala 1000 wong berkorban onta dan kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau puasa juga di hari Arafah, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna fiha adlu alfai raqabah. Maka kau akan mendapatkan 2000 pahala wong memerdekakan budak, 2000 wong berkorban onta, 2000 wong berkorban kuda yang dibawa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat yang menekankan kita untuk berpuasa pada hari-hari tersebut sangat banyak. Bahkan dikatakan man shoma yaumat tarwiyah atahullah thawab sabar Ayyub alaihissalam ala balai. Barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyahnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala Nabi Ayyub ketika dia menahan daripada ketika dia bersabar dengan bala-bala yang telah menimpanya. Wa man shoma yauma atau thawaba mithla thawabi wa man shoma yaum Arafah atahullah thawaban mithla thawabi Isa alaihissalam. Kemudian barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, Allah berikan pahala seperti para Nabi Isa. Intinya masih banyak. Intinya pada hari-hari ini kita dianjurkan untuk berpuasa. Dan dalam satu riwayat ulama pernah mengatakan, barang siapa man shoma hadil ayyam akramahullah bi asyrati asya. Barang siapa yang berpuasa pada hari-hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 perkara. Yang pertama ada al-barakah fi umri, keberkahan di dalam umurnya. Dan ini yang kita pengen, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, umur yang berkah. Umur yang berkah ini akan membuat hidup kita, kalau hidup kita singkat, maka hidup kita akan penuh dengan makna. Maka kita juga para ulama-ulama, para aulia-aulia, para solihin, mereka waktunya berkah. Tidak ada waktu, semuanya dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya berkah. Maka para imam-imam, termasuk Imam Nawawi, termasuk orang yang mendapat keberkahan di dalam umur. Padahal kadang-kadang ada umur di antara mereka umurnya tidak panjang. Ada yang cuma 30, ada yang 40, ada yang cuma 45. Cuma apa? Subhanallah. Allah berikan keberkahan dalam umurnya, dia bisa melaksanakan sesuatu yang digawikan oleh orang yang berumur panjang. Nah, inilah keberkahan dalam umur. Keberkahan dalam umurnya dipakai untuk seluruhnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang di sana umurnya panjang tapi dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang model ini tidak barokah. Kemudian orang yang berpuasa pada hari-hari ini keberkahan dia dapat dalam umurnya. Kemudian waziyadah fi mali. Kemudian hartanya itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala berapa banyak. Orang yang punya harta, justru hartanya menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara punya harta, tadinya orangnya biasa, tadinya orang sederhana, orangnya taat ibadah, tahu-tahu begitu dia punya harta, tahu-tahu dia menjadi sombong. Harta yang membuat dia jadi sombong, itu harta yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kati keberkahan di dalam hartanya. Kemudian wal hifdz fi alih, dijaga keluarganya. Wong yang berpuasa pada hari-hari ini, maka keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita
Kalau kita kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa alaikum naro. Jago diri kalian dan keluarga kalian. Untuk nyago diri dewe lagi saru. Untuk jago diri kita dewe lagi saru. Apalagi nyago keluarga. Dan batas maksimal yang pacak kita jago keluarga kita ketika kita ada di samping mereka. Kalau zaman sekarang, kalau tidak pula ada di samping, ya mungkin pacak dikontrol dengan HP. Tapi apalah kontrol dengan HP ini pacak dikotai. Pacak kotai. Mana? Sampai di mana sekarang? Oh, bah, aku lagi ngaji, bah. Oh, mana, bah? Oh, lagi kerja kelompok, bah. Sudah. Tahu-tahu apa dia main di keluyuran ke sana. Dia pacak ngomong kita dengan itu. Tapi bagi wong yang berpuasa pada hari-hari ini, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang jaga keluarganya, siapa yang pacak merusaknya? Kemudian orang yang berpuasa pada hari ini, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasil sakarati mauti, dan mudah ketika meninggal dunia. Allah dengan sakarat menghadapi sakaratul maut. Meninggal dalam keadaan mudah, tidak susah-susah. Banyak orang yang menghadapi sakaratul maut. Oh, ini luar biasa. Menakutkan, sakitnya, tersiksa luar biasa. Maka wong yang berpuasa pada hari-hari ini ketika menghadapi sakaratul maut, maka sakaratul mautnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa diya li zulumati qabri, dan di dalam kuburan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya. Wa tasgil li mizani, dan diberatkan timbangan amalnya. Kalau mungkin ada wong mengerjakan amal ini, maka timbang amal sekian, mengerjakan amal ini sekian. Tapi khusus untuk dia, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak adil. Tidak kata tidak adil. Allah yang punya. Allah sudah berkehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, siapa nak lawang? Siapa nak mencegah? Siapa yang tidak nerima? Kemudian wan najah min darakati, selamat dari peturunnya derajat, wasud ala darajati, kaget dari kiamat, derajatnya selalu naik dan naik. Oleh karena itu, kalau sudah masuk hari-hari ini, hendaklah kita banyak-banyak berpuasa. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah satu hari beliau berkeliling, di hari-hari ini beliau pernah berkeliling di pemakaman. Malam-malam keliling. Ketika dia sedang berkeliling di perkuburan kaum muslimin yang ada di Basrah. Keliling. Tahu-tahu ketika dia keliling, dia nyingok. Ada beberapa kubur yang kuburannya terang bercahaya. Padahal kubur itu tidak kasih cahaya, bukan macam model sekarang. Kuburan, mungkin ada lampunya. Kalau kita mungkin cahaya lampu, ini tidak. Gelap di sana. Kan cuma itu batu-batu, Cuma subhanallah, dari kuburan tersebut keluar cahaya. Pikir, seperti apa model macam ini? Tahu-tahu dia tertidur, begitu dia tertidur, langsung ada suara, ya Sufyan, kalau kau pengen model macam ini, kuburan kau menjadi terang, maka berpuasalah kau pada hari-hari ini. Nah, ini untuk sebagai kita, sebagai pemotivasi yang kuat bagi diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di hari-hari ini kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa beribadah? Banyak-banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah luar biasa. Selain dia adalah satu kalimat sebagai pembuka, pembuka surga. Dikatakan kalimat la ilaha illallah kunci surga. Kunci surga. Orang yang punya kunci surga, insyaallah dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Apalagi kalau dia meninggal dan akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang lain banyak. Di antaranya adalah barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, dipanjangkan suaranya dengan takzim kepada Allah dan penuh penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 4.000 dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Model macam mana? Nah, model waktu kita ketika kita nak penutupan dari majlis-majlis zikir, penutupan hol-hol, biasanya ada kalimat kalimat zikir, talqin zikir. Nah, itu membaca kalimat la ilaha illallah secara pelan. Kalau biasanya dalam majlis tersebut kita bacanya
3 kali. Nah, meloi itu. Meloi. Soalnya apa? Begitu kita baca sekali, maka pahala 4.000, maka 4.000 dosa kita akan diampuni. Itu dibaca 3 kali. Berarti 12.000. 12.000 wong, 12.000 dosa kita bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dosa kita tidak sampai 12.000, maka akan menjalar diampuni dosa keluarganya. Kita dosa bini kita, dosa anak kita, dosa wong yang ada di rumah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat yang kita bacakan tadi. Kita bacakan kalimat la ilaha illallah tersebut. Kemudian kalau misalnya di rumah tidak sampai juga 12.000, maka akan menjalar kepada tetanggoy, hatta tetanggoyo boleh bagian maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu kalau dibaca dewean. Kalau dibaca bareng-bareng tidak tahu berapa besar pahalanya. Makanya kalau misalnya ada sudah talqin zikir, ingat, hadirkan hati kita, baca dengan pelan, dengan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat itu dosa-dosa kita, dosa keluarga kita dan wong sedikit kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalimat la ilaha illallah itu kita kan sering baca dari awal, la ilaha illallah adil ayyam wa syuhur, la ilaha illallah adil abu'ajibuhur. Itu kan ada dibagikan selebarannya. Itu dibaca luar biasa. Kenapa? Karena itu kalimat tersebut sebagai amal yang bisa membuat doa kita terkabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Allah Musa pernah komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, da'autuka falam tujib da'wati. Wahai Tuhanku, aku telah berdoa sama kau. Aku telah meminta kepada kau. Aku telah memohon kepada kau. Kenapa kau tidak kabulkan? Kenapa kau tidak kabulkan hajat-hajatku? Kenapa kau belum juga mengabulkan doa-doaku? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, ya Musa, kalau sudah masuk di hari-hari 10 bulan Dzulhijjah ini, bacalah kalimat la ilaha illallah aqdi hajatak. Kau baca kalimat la ilaha illallah aqdi hajatak. Hajat kau akan kabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, apa? La ilaha illallah. Seakan-akan macam mana? Ya Allah, kalau la ilaha illallah pendek. Kul ibadika ya guluha. Setiap orang bacanya buatnya. Oh, la ilaha illallah, la illallah. Baca kalau mudah, kalimatnya simpel. Agak panjang dikit apa? Apa tak dibaca, tak sekira-kira apa berapa jam, apa tak setengah jam, baru habis itu kau kabulkan doa-doa kami. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, kalau seandainya kalimat la ilaha illallah ditaruh sebelah kanan, kemudian sikok lagi sedunia dan seisi-isinya, dunia langit dan seisi ditimbang di sebelah kiri, maka kalimat la ilaha illallah jelas lebih besar dan bisa mengalahkan seluruh timbangan di muka bumi ini, di bumi dan di langit. Kalah galau. Makanya banyak-banyak ketika sudah masuk hari-hari tersebut, maka perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Ma'asyarah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-tafsir wa wa'anna Musa 30 lailah wa atmamna bi asyr. Kami janjikan Musa 30 hari dan kami sempurnakan dengan 10 hari. Para ulama mengatakan ini yang dimaksud ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna waqtara min ayyam arba'ah. Dari riwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih dari hari-hari itu ada 4. Wa minasyhur arba'ah. Dan Allah pilih dari bulan ada 4. Wa minan nisa arba'an. Dan dari betina ada 4. Wa arba'ah yusakuna ila jannah. Ada 4 yang digiring ke dalam surga. Wa arba'ah ishtaqat ilaihim jannah. Dan ada 4 yang mana surga itu rindu kepada, ada 4 orang yang surga itu rindu kepada mereka. Dan kemudian wamal ayyam, adapun yang pertama adalah hari yang Allah pilih adalah yaumul jum'ah. Yang pertama adalah hari Jumat. Kenapa? Di dalam hari Jumat itu fi satun la yuwafiqu abdul muslim yas'alu ta'ala min amri dunya wal akhirah illa atahu Allah iya. Karena di dalam hari Jumat tersebut ada satu waktu yang mana kalau seorang muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara dunia dan akhirat pasti akan dikabulkan. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari waktu ini. Dari pagi, dari habis subuh kita cari waktu sampai keluar hari Jumat. Kita minta cari di mana hari tersebut.
Maka ada ulama, sebagai ulama mengatakan yang dimaksud dengan hari itu, hari yang saat ijabah itu adalah ketika khotib naik di atas mimbar. Nah, ketika khotib naik di atas mimbar itu banyak-banyaklah berdoa. Doa kepada Allah, minta ini, minta ini, minta ini. Sebelum dia khutbah. Nah, doa apa pun. Karena di situ kata ulama saat ijabah. Ada lagi mengatakan habis asar. Habis asar sampai maghrib. Makanya Sayyidah Fatimah itu kalau sudah masuk sore Jumat, dia sudah memukuskan diri dia untuk banyak beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari itu ijabah, Allah Subhanahu wa taala mengijabah seluruh doa. Maka maksimalkan. Kemudian hari kedua, hari Arafah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya di depan malaikat-malaikat. Ya malaikat unzur ila ibadi. Wahai malaikat-malaikat, tengok kepada hamba-hambaku. Ja'u syu'asan gubara dan anfaqul amwal wa at'amul badan. Asyhadu anni ghafartu lahum. Tengok ni hamba-hambaku, mereka datang ke sini. Dengan ja'u syu'asan gubara, penuh dengan berdebu, bajunya kusut segala macam, kusut, berdebu, kemudian telah menghabiskan harta, menyampaikan badan-badan mereka untuk di sini memohon, meminta ampun kepada aku. Maka saksikanlah, asyhadu anni ghafartu lahum, saksikan bahwasanya aku mengampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah, hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang terbesar di hari Arafah. Maka kapan ada berangkat ibadah haji, kemudian dia wukuf di Arafah, kemudian setelah itu dia minta ampun kepada Allah, kemudian dia nyangka misalnya ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dosa yang paling besar. Nah, karena Allah, karena suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berjanji mengampuni, maka Allah akan ampuni. Kemudian di antaranya hari-hari lebaran, kemudian hari lebaran Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Fa idza kana yaumun nahar qarrabal abdu qurbanahu fa'ul qadri min qatrat min qurnal qurban takun kafara likulli amilahul abd. Apa dia faedahnya kita berkorban? Kadang hari raya selain kita dianjurkan banyak-banyak bertakbir. Kemudian kita dianjurkan hari kurban itu bertakbir. Kita dianjurkan juga sholat Idul Adha. Kemudian dianjurkan bagi yang mampu, bagi yang mampu tidak usah maksakan diri. Kalau ada yang mampu berkorban. Apa faedahnya? Luar biasa. Kata baginda Rasulullah SAW, kapan hewan ternak itu disembelih dan darahnya mulai nyocor jatuh ke muka bumi, maka percocoran dari cocoran yang pertama itu, sejak itulah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah mengatakan, ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahab ilallah min irigati dam. Berarti tidak ada satu amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilakukan oleh manusia pada hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi guruniha wa adlafiyah. Kaget hewan tersebut datang di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan cakar-cakarnya. Wa inad dama la yaqa min labi makan qabla an yagal ardi fatibu biha nafsan. Dan darah itu akan ditampung oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia jatuh ke muka bumi, maka yang itu akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Maka gawekanlah dengan secara ikhlas, berkorban ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahkan dikatakan dalam satu hadis, ala innal udhiya minal a'malil munjiyah. Udhiya itu, korban itu termasuk amalan yang menyelamatkan. Menyelamatkan kita dari apa? Tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Yang bisa menyelamatkan kita dari kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Nah, makanya yang kepengen selamat ketika masuk hari kurban, hari raya kurban, maka berkorban. Syirar ummati yudahun khiyar ummati yudahun wa syirar ummati la yudahun. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wong baik dari umatku mereka wong yang berkorban, dan wong yang jelek mereka daripada umatku mereka tidak berkorban. Nah, maka niatlah, ya Allah, kalau kita diberikan kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka lebaran kurban yang akan datang kita akan
berkorban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kalau kita telah mendapatkan hari-hari mulia dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tidak ada yang lepas daripada kemuliaan-kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia selamat akhirat, bahagia dunia bahagia akhirat, dan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bi hudak wa ij'alna mimman yusa'ani fi ridak wa la tuwallina wa lin siwak wa la taj'alna min khalafa amrika wa syaq. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.